Segala puji bagi Allah. Kami memujinya dan memohon pertolongannya. Kami berlindung kepadanya dari keburukan nafsu dan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, tidak akan ada yang menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Aku pun bersaksi, Nabi Muhammad hambanya dan rasulnya. Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi semesta alam, sehingga hati manusia menjadi lapang, akal pikiran terang, mata pun dapat melihat, telinga mendengar, dan hati pun terbuka. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepadanya, beserta segenap keluarga dan sahabatnya sebanyak-banyaknya hingga hari kemudian. Selanjutnya, sebenar-benar perkataan kitab Allah, sekuat-kuat tali pengikat kata takwa, sebaik-baik agama, agama Nabi Ibrahim, seindah-indah kisah firman Allah, petunjuk paling tepat petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk urusan agama, ibadah yang diada-adakan, setiap bid'ah tersesat. Hamba Allah, dunia ini kesenangan yang menipu, lahan ujian dan percobaan. Sedangkan akhirat negeri kekal abadi, negeri perhitungan dan pembalasan amal. Barang siapa yang berbuat kebaikan seberat darah akan melihatnya, dan barang siapa yang berbuat keburukan seberat darah pun akan melihatnya. Maka takutlah kepada Allah terkait dengan perintahnya, dan berhentilah dari larangan-larangannya. Firman Allah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah seseorang melihat apa yang telah dilakukan untuk hari esok. Takutlah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Kaum muslimin sekalian, antara waktu satu dengan lainnya secara kasat mata memang ada kemiripan, tetapi sebenarnya Allah melebihkan dan meninggikan nilai sebagian waktu atas yang lain, serta menjadikan waktu tertentu memiliki keistimewaan dan keberkahan. Allah mengunggulkan malam Lailatul Qadar di atas seluruh malam. Tentu Anda tahu malam Lailatul Qadar bernilai lebih unggul daripada 1000 bulan. Allah pun melebihkan nilai hari Jumat dan hari Arafah di atas hari-hari lainnya. Allah menjadikan bulan Ramadan lebih afdal daripada bulan-bulan lainnya. Di dalamnya Al-Quran diturunkan dan puasa pun diwajibkan. Allah mengagungkan kemuliaan bulan-bulan suci melalui teks Al-Quran, karena itu haram dan tidak boleh dilanggar kemuliaannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Dalam ketetapan Allah sewaktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan suci. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya dirimu di dalamnya. Nabi SAW dalam haji wada telah menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan keagungan bulan-bulan itu. Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, Nabi SAW bersabda, zaman itu berputar seperti ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun ada 12 bulan. Di antaranya 4 bulan suci, 3 berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Sedangkan satunya bulan Rajab antara Jumada dan Sya'ban. Nabi bertanya, bulan apakah sekarang ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau pun kemudian berdiam, sehingga kami mengira beliau akan memberinya nama lain selain yang biasa. Beliau bertanya lagi, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Kami menjawab, ya benar. Beliau bertanya lagi, negeri apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau terdiam, sehingga kami mengira beliau akan memberinya nama lain selain yang biasa. Kemudian beliau bertanya, bukankah ini tanah haram? Kami menjawab, benar. Beliau bertanya lagi, hari apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian beliau berdiam diri, sehingga kami mengira beliau akan memberinya nama lain selain yang biasa. Lalu beliau bertanya, bukankah hari ini hari nahar? Kata kami, benar. Beliau bersabda, sesungguhnya darah
harta, kehormatan, dan harta kalian adalah haram sebagaimana keharaman bulan kalian ini. Karena itu hendaknya orang yang tidak hadir, orang yang hadir menyampaikan hal ini kepada yang tidak hadir. Hamba Allah, pelampiasan nafsu dengan melanggar berbagai larangan, menyeburkan diri ke dalam persoalan hukum dan pengauditan amal kelak, semua itu merupakan perbuatan zalim. Merupakan perbuatan zalim terhadap diri sendiri dan merusak kemuliaan bulan-bulan suci. Firman Allah, maka janganlah berbuat zalim terhadap diri kalian dalam bulan-bulan itu. Hormatilah kemuliaan bulan-bulan itu. Takutlah kepada Allah, janganlah menzalimi diri. Bersegeralah bertobat setelah berbuat dosa. Susulilah segera perbuatan dosa dengan kebajikan. Jadilah seperti mereka yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, ingat akan Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya mereka. Hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui mereka itulah yang mendapat balasan ampunan dari Tuhan, dan mereka mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Kaum muslimin menghormati waktu-waktu mulia bernilai ibadah dan ketaatan, sedangkan mengabaikannya merupakan pelanggaran, pelecehan dan penistaan. Demikianlah perintah Allah. Barang siapa mengagungkan lambang-lambang kebesaran Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Terlaksana ketaatan di waktu-waktu mulia tersebut lebih efektif bagi upaya penyucian jiwa. Demikian pun terjadinya pelanggaran di dalamnya akan berdampak sangat buruk dan membahayakan jiwa. Hamba Allah, sebagian waktu ada yang berpengaruh besar bagi peningkatan pahala ibadah dan intensitas hukuman atas perbuatan terlarang sehingga pahala ketaatan berlipat ganda. Hukuman maksiat pun sangat keras. Semakin besar nilai kemuliaan waktu, semakin besar pula volume pahala ibadah dan dosa maksiat. Tidak sedikit ahli hukum syariat yang menjatuhkan hukuman berat terhadap pelaku pembunuhan karena melakukan kejahatan itu di bulan-bulan suci. Bangsa Arab dahulu benar-benar memegang teguh agama Nabi Ibrahim dengan mengagungkan bulan-bulan suci. Kalaulah ada seorang yang berjumpa dengan pembunuh ayahnya, tidaklah hal itu menggugahnya untuk mengganggunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan mulia. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa-dosa besar. Tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, mengingkarinya dan merintangi orang masuk Masjidil Haram merupakan dosa besar dan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Hamba Allah, budayakan ketaatan pada dirimu. Jadikanlah tobat, istighfar, rujuk kembali kepada Allah dengan hati remuk redam dan perasaan selalu diawasi olehnya dalam kesunyian dan keheningan sebagai sarana mewujudkan ketaatan siang dan malam. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Sungguh orang yang berbuat dosa kelak akan mendapatkan pembalasan. Semoga Allah memberkati kita berkat pengamalan Al-Quran yang agung. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita untuk selalu berzikir kepadanya. Mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Puji syukur kepada Allah, pujian yang setara dengan kemahaagungnya. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Rasul dan Nabi pilihannya beserta segenap keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan para pecintanya. Hamba Allah, Allah tidak menciptakan kalian sia-sia dan tidak membiarkan kalian hidup sembarangan. Allah telah menetapkan hidup dan mati sebagai ujian bagi kalian. Siapakah di antara kalian yang lebih baik perbuatannya? Dunia ini arena ujian dan cobaan, sedangkan akhirat negeri kelanggengan. Siapa yang berbuat baik, kebaikannya untuk dirinya, dan siapa yang berbuat buruk, keburukannya pun menimpa dirinya.
Pembalasan baik dan buruk tergantung jenis perbuatan. Orang yang cerdik ialah orang yang selalu mengontrol dirinya dan berbuat sesuatu untuk bekal sesudah mati. Sedangkan orang yang tidak berdaya ialah orang yang menuruti hawa nafsu lalu berandai-andai meraih harapan yang hampa. Kaum muslimin, Allah menciptakan kalian hanyalah untuk beribadah. Maka wujudkanlah tujuan itu dengan beribadah agar kalian meraih ridhonya dan berbahagia dengan surganya. Manfaatkanlah kesempatan waktu-waktu yang berkualitas. Stop menerjang larangan. Persiapkanlah bekal menghadap Allah. Sebaik-baik kalian ialah orang yang panjang umurnya dan baik pula perilakunya. Sedangkan seburuk-buruk kalian ialah orang yang panjang umurnya namun buruk perilakunya. Pinjamilah Allah dengan pinjaman yang lunak. Apapun yang kalian lakukan, Anda akan temukan di sisi Allah. Hamba Allah, pengagungan terhadap kehormatan bulan suci dan pemanfaatan waktu mulia dapat menggugah perasaan seseorang akan kedekatan pengawasan Allah terhadap dirinya, dapat meneguhkan janji, mengevaluasi, mengintrospeksi, dan meluruskan jiwa. Maka manfaatkanlah waktu-waktu mulia itu, pergunakanlah sebaik-baiknya sebelum berlalu. Perbaharuilah janji setia Anda kepada Allah, janganlah menunda-nunda waktu. Bersegeralah mengisi kesempatan hidup sebelum mati, masa longgar sebelum sibuk, kaya sebelum miskin, muda sebelum tua, dan hidup sebelum mati. Pergunakanlah 5 sebelum datangnya 5, masa mudamu sebelum tuamu, sihatmu sebelum sakitmu, masa kayamu sebelum masa miskinmu, masa longgarmu sebelum masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Orang yang cerdik tidak akan rela momen-momen hidupnya terbuang begitu saja, usianya berkurang tanpa makna, baik untuk dunianya maupun akhiratnya. Semua waktu hilang percuma. Kelonggaran waktu adalah anugerah selama seseorang pandai memanfaatkannya, namun menjadi bumerang baginya ketika mengabaikannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 2 nikmat yang sering diabaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Hamba Allah, bulan-bulan suci suatu keistimewaan dibanding lainnya. Maka kiranya sangat tepat kalau bulan suci itu mengawali tahun baru, bertempat di pertengahannya dan di penghujungnya. Seluruh bulan adalah momentum ibadah, kendati pun dari segi keutamaan ada perbedaan dan keterpautan. Seluruh manusia merupakan waktu, kesempatan beramal dan beribadah. Setiap orang ketika pagi hari ada yang menukar dirinya, ada yang menebusnya, dan ada pula yang menjerumuskannya. Hamba Allah, salah satu bentuk penghormatan terhadap kemuliaan bulan suci ialah menghindarkan diri dari perbuatan terlarang serta tidak berbuat syubhat dan bid'ah tanpa dasar ilmu, karena Allah memang tidak mengizinkannya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, barang siapa mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak. Dan barang siapa melakukan suatu amal tanpa ada perintah dari kami, maka amal itu tertolak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkan kita pada jalur yang terang benderang, malamnya seperti siang, tidak tersesat kecuali orang yang celaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh bersama kami pada suatu pagi. Kemudian beliau menghadap kepada kami, lalu menasihati kami dengan nasihat yang sangat menyentuh, membuat air mata mengalir dan hati bergetar takut. Lalu seseorang berkata, ya Rasulullah, seolah-olah ini nasihat orang yang berpamitan, maka wasiatkanlah kepada kami. Beliau berkata, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat, meskipun kepada seorang budak. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian akan melihat banyak perselisihan, maka ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah kalian kepadanya dan gigitlah dengan gigi geraham, dan jauhilah ibadah yang diada-adakan. Sesungguhnya setiap ibadah yang diada-adakan bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Ya Allah, jauhkanlah kami dari dosa dan berbuat mengada-ada. Hidupkanlah kami dalam jalur sunnah dan keteladanan Nabi. Matikanlah kami kelak dengan konsisten seperti itu agar Engkau rela kepada kami. Ya Allah, perbaikilah kami dan amal perbuatan kami. Tolonglah kami dan kaum muslimin.
Ya Allah, muliakanlah kami dan seluruh kaum muslimin. Ya Allah, jagalah daerah perbatasan kami. Ya Allah, jagalah para prajurit dengan perlindungan darimu ya Allah. Jadikanlah hati kami hati yang tenang dan tentram. Negeri ini negeri yang aman dan tentram. Dan demikian pula seluruh negeri kaum muslimin. Ya Allah, berilah kami rasa aman di negeri kami sendiri. Ya Allah, berilah taufik pemerintah kami, Raja dua kota suci, berkat taufik dan pertolonganmu ya Allah. Dan juga putra mahkotanya ya Allah, untuk hal-hal yang engkau ridhai, wahai Tuhan yang maha mendengar doa. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami dari siksa api neraka. Ya Allah, Tuhan yang melindungi dan yang menjaga langit dan bumi. Jagalah dan berilah kami kemudahan dalam segala urusan kami. Janganlah engkau serahkan urusan kami kepada diri kami sendiri walaupun sekejap mata. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.